Iya, Oke. silakan Brahma. Nah, oke, teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Ini tentang permintaan penawaran. Nah, soal ini kan faktor yang dapat menggeser kurva permintaan barang X ke kanan. Ingat dulu, kalau misalnya permintaan itu pokoknya sisinya konsumen, ya. Ingat, ya, permintaan itu adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi kita fokusnya ke konsumen pembeli. Berarti kita eliminasi dulu nih jawaban yang nggak ada hubungannya sama konsumen. Nah ini produksi sama produsen. Terus kan di soal itu dia mintanya bergeser, menggeser. Nah kalau menggeser itu ingat lagi ya, kalau menggeser kurva itu bukan karena perubahan harga barang itu sendiri. Itu ya. Karena kalau harga barang itu sendiri itu namanya pergerakan nih. Jadi yang option A itu ini kita eliminasi juga nih. Nah, ini tuh bukan bergeser, tapi pergerakan. Kayak gitu. Berarti kan jawabannya nggak antara B sama E kan? Nah, terus kalau misalnya dia permintaan geser ke kanan, berarti ini tuh permintaannya naik. Nah, kalau permintaan naik ya berarti karena pembelinya bertambah. Makanya jawabannya itu Bravo. Kalau yang E salah, ya, opsi E salah. Karena kalau harga barang komplementer naik, maka permintaan X itu akan turun. Gitu. Ya, contohnya, contohnya misalnya X itu adalah kopi. Nah, sedangkan komplementernya misalnya adalah gula. Maka saat harga gula naik, orang nggak beli gula dan nggak beli kopi juga, gitu. Jadi si X ini jadi nggak dibeli, ya. Oke, nomor 1 sudah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nomor 2 juga sama ya introduction-nya. Kalau penawaran itu berarti mindset-nya atau sisinya si produsen. Maka kita pilih yang berhubungan dengan produsen. Nah, kebetulan ini semuanya berhubungan dengan produsen ya. Ada produsen, ada faktor produksi, jumlah produsen. Nah, cuma sekali lagi, ingat kalau menggeser kurva itu bukan karena perubahan harga barang itu sendiri. Jadi yang option A itu kita eliminasi. Nih, nah A ini ingat ya, ini bukan menggeser, tapi bergerak. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya penawaran ke kiri, itu berarti penawarannya menurun. Nah, penawaran ke kiri berarti jumlah yang dijual sama produsen berkurang. Nah, kalau misalnya bertambahnya produsen, berarti kan nanti dia bakal lebih banyak dong jualannya. Nah, ini berarti salah. Kalau meningkatnya harga produksi, nah ini benar. Karena kalau misalnya harga faktor produksi itu naik, maka dia bakalan produksi lebih sedikit. Kayak gitu. Jadinya dia jualan lebih sedikit. Nah, bertambahnya produsen sama meningkatnya jumlah produsen itu kan dua hal yang sama. Ya, kalau jawaban ada yang sama ya jangan dipilih. Berarti itu salah dua-duanya. Sementara kalau tarif pajak turun, ini justru geser ke kanan. Penawaran justru naik nih kalau pajaknya murah. Ya, kalau pajak murah, produsen jualan lebih banyak. Gitu.
penawaran ke kanan. Ya, atau penawarannya naik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita bahas elastisitas ya. Nah, di sini ada permintaan. Elastisitas permintaan itu bersifat inelastis. Ingat, inelastis itu artinya adalah perubahan harganya cuma sedikit. Sorry, perubahan harganya sudah banyak, tapi jumlah permintaannya berubah sedikit. Gitu. Berarti kita pilih yang perubahan harganya banyak. Perubahan harganya ini harganya 10%, ini 5. Ini perubahan harganya 5%, ini jumlahnya 10. Nah, ini berarti salah ya. Nah, ini perubahan harga 10 di jumlah 5. Ini, sorry, ini geser. Geser sendiri, ini horor banget ya. Nah, perubahan harganya yang C, perubahan harganya 10, jumlahnya 5. Oke. Yang D, perubahan harganya 7, jumlahnya 8. Nah, ini salah. Yang E, perubahan harganya 8, jumlahnya 11. Ini juga salah. Nah, berarti jawabannya antara A sama C. Nah, yang A itu kalimatnya tuh salah. Harusnya tuh kenaikan harga menyebabkan gitu. Permintaannya kenapa? Naik apa turun? Kayak gitu, bukan permintaan naik menyebabkan harga naik, bukan. Itu kalimatnya kebalik, salah posisi kalimatnya. Jadi jawabannya itu yang C, Charlie. Terus, barang pokok umumnya memiliki elastisitas harga permintaan kurang dari 1 atau inelastis. Sedangkan kalau lebih dari 1, itu kan dia elastis. Elastis itu biasanya itu barang mewah. Gitu. Kalau sama dengan 1 itu uniter. Contoh umumnya itu nggak ada. Jadi kayak berdasarkan penelitian aja gitu. Tempo-tempo, kadang barang ini nih yang bersifat uniter. Kadang misalnya kipas angin uniter. Kadang sepeda uniter gitu. Nggak selalu sepeda uniter, nggak selalu kipas angin, nggak tempo-tempo atau kadang-kadang. Kalau sama dengan 0, itu kan berarti inelastis sempurna. Nah, kalau inelastis sempurna itu contohnya tuh obat. Kayak gitu. Sedangkan kalau tak terhingga itu namanya elastis sempurna. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5, ke akuntansi. Nah, di sini kita cari tahu dulu, ya, kita cari tahu dulu ini beban sewa per bulannya. Ya, beban sewa per bulan ini kan untuk setahun. Nah, ini 2.400.000. Nah, berarti cari tahu dulu step 1, beban sewa per bulan itu adalah 2.400.000 dibagi 12. Berarti 200.000. Ya kan? Terus step 2, nah susun jurnal penyesuaiannya. Nah, itu kan beban sewa kan di sini kan yang diketahui adalah beban sewa. Beban sewa itu di debit, maka beban sewanya jadi di kredit. Nah, debitnya itu sewa dibayar di muka. Nah, ini ingat kalau dia tercatat sebagai beban, ya, angkanya itu yang kita cari adalah
yang belum dipakai. Nah, sewanya itu belum dipakai selama Januari, Januari 2022, Februari 2022 gitu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi belum dipakai 10 bulan. Gitu ya. Jadi dia belum dipakai 10 bulan. Nah, berarti kalau belum dipakai 10 bulan, berarti 10 dikali 200.000. Nah, berarti ini 2 juta angkanya. Nah, setelah itu kita balik posisi jurnal penyesuaiannya. Berarti beban sewanya jadi di debit, sewa dibayar di mukanya jadi di kredit. Nah, angkanya itu 2 juta. Gitu. Oke. Nah, ini harusnya jawabannya A. Cuman karena sorry. Ini eh iya, sorry. Jawabannya itu kan harusnya A. Cuma ini kayaknya typo pas ngerjain. Jadi kita ganti aja ya, jadi 2 juta. Pas ngetik soalnya typo. Nah, harusnya 2 juta. Oke, kita lanjut. Sekarang ke konsep dasar ekonomi ya, yang sistem ekonomi. Di bawah ini merupakan pernyataan yang salah terkait sistem ekonomi, kecuali kayak gitu. Berarti kita cari yang benarnya ya. Ini harusnya nggak usah pakai kecuali, yang salah aja. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang salah terkait sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi komando relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, iya itu benar. Ekonomi syariah memperbolehkan berbagai macam bidang usaha. Nah, ini salah. Karena ekonomi syariah itu dia nggak boleh bisnis haram. Jadi nggak boleh berbagai macam bidang tuh nggak boleh. Nggak boleh bisnis haram, nggak boleh ada riba, kayak gitu kan. Nah, kalau sistem ekonomi liberal membuat masyarakat kreatif, iya benar. Sistem ekonomi campuran itu kan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, itu benar. Tradisional itu masih sangat terbatas, itu benar. Ya, jadi yang salah tuh yang bravo. Ya, tadi nggak usah pakai kecuali ya. Oke. Terus dalam neraca pembayaran suatu negara, data perolehan ekspor serta pengeluaran impor barang dicatat dalam. Nah, di sini kan yang ditanyain cuman ekspor impor barang kan. Nah, berarti itu neraca perdagangan gitu. Tadi kalau neraca modal itu kan dia sekali lagi ini kan investasi dan pinjaman. Nah, kalau neraca dagang itu kan dia ekspor impor barang ya. Sedangkan kalau yang jasa kan ekspor impor jasa. Oke, kita lanjutin lagi ke kebijakan fiskal dan moneter. Oke, untuk mengendalikan laju inflasi, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter yang ingat, kalau mengendalikan laju inflasi berarti dia pakai yang kontraktif. Ya, ekspansif salah ya. Ekspansif itu justru menambah inflasi. Nah, kontraktif kalau bank itu berarti ada 5 hal kan, ada operasi pasar terbuka, ada suku bunga, ada giro wajib minimum, pemberian kredit, sama imbauan moral. Jadi jawabannya C, ada bunganya. Kenapa? Karena kalau pajak sama subsidi itu bukan urusan kebijakan moneter, tapi pajak subsidi itu adalah urusan kebijakan fiskal.
Nah, jadi kita nggak usah pilih itu. Oke, lanjut. Sekarang nomor 9 itu pertanyaannya kebijakan fiskal ya. Berarti kalau kebijakan fiskal itu ya yang berhubungan sama pemerintah. Kebijakan fiskal yang dapat menambah jumlah uang beredar. Kecuali menurunkan tarif pajak itu benar ya, dia menambah jumlah uang beredar. Jadi kalau tarif pajak turun kan berarti uangnya tetap berada di masyarakat kan. Jadi uang yang masuk ke pemerintahnya sedikit. Terus kalau menambah subsidi BBM itu juga dia akan menambah jumlah uang beredar. Kan subsidi BBM itu kan belanja negara. Berarti kalau dia subsidi itu kan bantuan ya, bantuan pemerintah ke masyarakat. Kalau misalnya dia pemerintah kasih bantuannya banyak ke masyarakat, berarti kan uang di pemerintah jadi beredar ke masyarakat gitu, jadi keluar. Nah, sedangkan yang C mengurangi belanja negara, nah ini salah nih. Ini tidak menambah uang beredar. Kenapa? Karena uangnya itu tetap ada di pemerintah, nggak beredar ke masyarakat. Karena pemerintahnya kan kurangin belanja. Jadi ya udah duitnya tetap di pemerintah gitu. Sedangkan kalau yang Delta itu sama aja kayak belanja ya, membeli ini sama aja kayak eh, negara banyak belanja nih. Kalau mengurangi pajak penghasilan kan sama A tuh sama aja sebenarnya. Ya, ingat, jawaban yang sama itu berarti bukan jawaban. Ada option yang sama nih, A sama E sama O, berarti bukan itu jawabannya gitu ya. Oke, ke soal nomor 10. Nah, kalau misalnya ada persekutuan-persekutuan, itu jawabannya antara firma atau enggak CV. Karena di sini ada pihak yang kasih modal, terus ada pihak lain yang mengelola, berarti itu CV. Kalau firma kan di sekutunya itu kasih modal sama-sama, ngelola sama-sama. Kayak gitu. Oke, sedangkan kalau soal nomor 11, itu kan badan usaha yang modal berasal dari anggota. Anggota, anggota. Nah, ini mah tahun banget. Ini tuh ciri-ciri dari koperasi. Karena di dalam koperasi kan paling tinggi itu kedudukannya adalah si anggota. Ya, rapat anggota. Anggota koperasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan pendapatan nasional. Pendapatan per kapita yang lebih besar mencerminkan kemakmuran yang lebih baik, ya. Ya kan? Karena apa? Karena pendapatan per kapita merupakan indikator yang dapat mengukur kemakmuran masyarakat di suatu negara. Iya. Nah, ini nyambung ya. Jadi, pernyataan satu, sebabnya adalah pernyataan kedua. Maka ini nyambung. Maka jawabannya A. Lalu, di sini membicarakan PDB nominal. PDB nominal tidak digunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi karena, nah ingat ya, PDB nominal itu adalah PDB ya atau perhitungan ingat PDB nominal itu adalah perhitungan barang dan jasa yang dihasilkan menggunakan harga tahun berjalan ya. Sementara setiap tahun harga biasanya mengalami kenaikan sehingga PDB nominal sering terkena efek inflasi gitu. Jadi nggak bisa dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu yang dihitung adalah kenaikan produksi barang dan jasa. Menghitung kenaikan produksi barang dan jasa.
Gitu, teman-teman. Jadi, jawabannya itu yang A ya. 13 itu yang A. Kalau PDB nominal itu ada efek inflasi. Oke, sekarang kita ke ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, ingat ya, persaingan sempurna itu pertama tuh dia penjual banyak, produsen banyak, produsen banyak, konsumen banyak, terus dia barang homogen, price taker, terus tidak ada hambatan masuk, kayak gitu-gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi catatannya. Sekarang kita lihat yang option A. Produsen dapat mempengaruhi harga pasar? Tidak, karena dia adalah price taker. Jadi ikutin harga pasar. Elastisitas harga permintaan elastis? Tidak. Dia itu harusnya elastis sempurna. Kurva permintaan berbentuk horizontal? Iya. Jadi dia bentuk kurvanya gini ya. Kalau persaingan sempurna kayak gini. Ya. Nilai demand sama dengan price sama dengan AR sama dengan MR. Harga selalu lebih besar dari penerimaan marginal itu salah. Harusnya harga sama dengan, bukan lebih besar, tapi sama dengan. Setiap produsen baru akan sulit untuk masuk pasar itu salah. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali, gitu, malah gampang. Oke, soal terakhir, pasar monopoli maupun pasar persaingan monopolistik kondisinya yang sama. Mereka tuh sama-sama price taker. Jadi yang price taker itu emang cuma persaingan sempurna kan. Persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli itu mereka price maker. Harga di atas biaya marginal, nah itu sama tuh persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli itu semuanya sama harga di atas biaya marginal. Jadi cuma persaingan sempurna aja yang harganya sama dengan biaya marginal. Kurva penerimaan marginal MR di bawah kurva demand. Iya, mereka tuh semuanya gini, ini MR. Nah, ini demand-nya di sini. Jadi MR-nya di bawah. Itu benar. Lagi pula kalau satu benar biasanya tiga tuh benar. Kalau satu salah, tiga salah. Terus berproduksi pada tingkat output ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal agar kerugiannya minimum. Iya. Semua perusahaan, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli maupun monopoli, kalau pengen ruginya minimum, pasti produksinya itu ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Itu dilambangin MR sama dengan MC gitu. Nanti bisa dilihat lagi catatannya. Jadi ini semuanya benar, maka jawabannya E. Oke, jadi segitu aja pembahasannya. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.